Selamat siang, Bapak dosen dimanapun Bapak berada. Nama saya adalah Devin Alvanius, NIM saya adalah 80202065. Saya berasal dari kelas 01 PT2, dan hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi. Nah, seperti yang Bapak ketahui, berdasarkan percakapan yang kita lakukan di WhatsApp kemarin, saya mengerjakan sendiri makalah ini dan melakukan video presentasi ini sendiri juga. Jadi saya akan menjelaskan materi hubungan negara hukum dan demokrasi dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kemurahannya lah makalah dan video presentasi ini dapat terselesaikan. Adapun Indonesia adalah sebuah negara yang luas dengan sumber daya alam yang kaya dan keberagaman penduduk yang sangat banyak. Indonesia telah datang dari sejarah yang panjang, dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman penjajahan Belanda dan Jepang, hingga zaman sekarang yaitu zaman modern. Dasar negara yang diletakkan oleh pendiri negara Indonesia adalah Pancasila, di mana diharapkan kepada semua masyarakat untuk dapat mengingat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan mereka sebagai moral kompas yang berguna di dalam kehidupan dan keputusan mereka. Nah, selain Pancasila, para pendiri juga menetapkan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung sistem demokrasi, yang berarti adalah rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Apakah hal ini dilakukan secara kebetulan? Tentu tidak. Keputusan yang diambil oleh para pendiri adalah keputusan yang diambil dengan keputusan yang matang dan penuh dengan pertimbangan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca dan para penonton untuk dapat memahami keputusan dan pertimbangan yang diambil oleh para pendiri negara Indonesia, yaitu mengenai Pancasila dan alasan mengapa Indonesia dijadikan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi sistem demokrasi. Dan saya juga berharap agar para penonton dan pembaca dapat memahami fondasi-fondasi yang membentuk negara Indonesia dan sampai sekarang ini kita dapat nikmati dan rasakan. Demikianlah kata pengantar dari saya, Devin Alvanius. Selanjutnya kita akan membahas bagian bab pertama, yaitu pendahuluan. Di bab pertama pendahuluan kita akan mempelajari bagian yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari tentang fondasi atau sistem pemerintahan suatu negara. Mempelajari ilmu negara berarti kita harus memahami dan mengerti mengapa suatu negara memiliki sistem seperti ini dan fondasi yang seperti ini. Ini berarti diperlukan pemahaman yang dalam mengenai sejarah dan konsep pemerintahan yang cukup menantang dan cukup sulit bagi para generasi muda yang notabene jarang atau kurang tertarik dengan pembelajaran ilmu negara. Padahal pemahaman yang baik tentang ilmu negara atau suatu konsep negara dapat membantu menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesadaran sebagai seorang warga negara. Karena mayoritas warga negara Indonesia tidak peduli dengan hukum, berakar dari ketidaktahuan mereka tentang konsep atau sistem di mana negara kita didirikan. Oleh karena itu, dengan menganalisis apa hubungan antara negara hukum dan demokrasi, diharapkan dapat memberikan pengertian tentang apa itu negara hukum dan apa yang dapat dilakukan sebagai warga negara yang hidup di dalam negara demokrasi. Di bagian yang kedua, yaitu rumusan masalah, ada 3 poin. Yang pertama adalah apa itu negara hukum, yang kedua adalah apa itu demokrasi, dan yang ketiga adalah apa hubungan antara negara hukum dan demokrasi. Jadi 3 poin ini adalah yang akan kita bahas, yang akan kita kaji dalam makalah dan video presentasi ini. Selanjutnya kita akan membahas bab kedua, yaitu pembahasan. Di bab kedua pembahasan kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu teori negara hukum. Nah, di dalam Perpustakaan Hukum Indonesia, istilah negara hukum pada umumnya dianggap dari terjemahan yang tepat dari 2 istilah, yaitu Rechtsstaat dan The Rule of Law. Konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Pemikiran tentang negara hukum merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Jadi negara hukum atau konsep negara hukum itu adalah konsep yang dibentuk dari sejak waktu yang sangat lama. Kalau kita baca melalui dari sejarah, kita dapat mengetahui bahwa konsep negara hukum dibentuk dari zaman ahli filosofis Plato dan Aristoteles dan terus berkembang hingga sampai saat ini zaman modern tahun 2021. Jadi konsep negara hukum itu dibentuk oleh waktu yang sangat panjang dan penuh dengan perjuangan dan pemikiran dari para tokoh-tokoh yang terkemuka. Demikian halnya bahwa kedaulatan rakyat adalah asasnya demokrasi dan demokrasi adalah tumpuannya negara hukum, di mana tiap negara hukum mempunyai landasan tertib hukum dan menjadi dasar keabsahan bertindak. Jadi kedaulatan rakyat itu adalah asasnya demokrasi
sumber kekuatan rakyat itu adalah terletak di bagian demokrasi. Dan demokrasi itu sendiri adalah tumpuan di mana hukum itu berdiri. Jadi hukum itu berdiri berdasarkan atau hukum itu dibuat berdasarkan keputusan bersama, keputusan rakyat, keputusan yang dilakukan oleh banyak orang, oleh hasil musyawarah, oleh suara rakyat, oleh suara penduduk. Dengan demikian dapat terciptanya suatu hukum, dapat terciptanya suatu peraturan yang adil bagi semua orang. Konsep negara hukum menurut Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Jadi suatu negara itu menjamin keadilan bagi negara yang baik itu menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Dan bukan cuma itu saja, tapi untuk mencapai suatu keadilan dan kebahagiaan untuk setiap warga negara diperlukan setiap pihak untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia, kepada setiap warga negara, kepada setiap orang untuk dapat menjadi seorang warga negara yang baik, untuk dapat tercipta rasa keadilan dan kedamaian dan ketentraman dalam suatu negara atau hukum. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu teori demokrasi. Di teori demokrasi, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demokrasia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan keadilan, persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi semua warga negara, sehingga setiap orang dapat merasakan keadilan dan kedamaian di dalam suatu negara atau suatu lingkungan dan sebagai seorang warga negara. Nah, menurut paham Anglo-Saxon, untuk dapat disebut negara di bawah rule of law atau negara yang hukum, maka negara itu harus ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah tunduk pada supremacy of law, yang kedua adalah equality before the law, dan yang ketiga adalah menjamin dan melindungi HAM. Yang pertama, tunduk pada supremacy of law maksudnya adalah setiap warga negara, setiap masyarakat, setiap orang dalam suatu negara itu harus tunduk pada kekuasaan hukum. Yang kedua adalah equality before the law, maksudnya adalah setiap hukum yang dijalankan dalam suatu negara tersebut harus dilaksanakan dengan adil. Dalam artian bahwa setiap orang, baik itu ras apapun, berasal dari manapun, orang manapun, gender apapun, memiliki kesetaraan dalam hukum. Yang berarti ketika mereka melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang dimana mereka harus ditindak oleh hukum, mereka akan diadili secara sama, secara setara oleh hukum dengan tidak membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menjamin dan melindungi HAM. Menjamin dan melindungi HAM maksudnya adalah suatu negara hukum harus dapat menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh rakyatnya. Karena setiap rakyat di dalam suatu negara demokrasi memiliki hak untuk melindungi diri, untuk mempertahankan diri mereka sendiri, untuk dapat hidup dengan bebas. Menurut paham Eropa kontinental, untuk dapat disebut negara hukum yang demokratis, negara itu harus, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah membagi atau memisahkan kekuasaan negara. Yang kedua adalah menjamin dan melindungi HAM. Yang ketiga adalah mendasarkan tindakannya pada undang-undang. Dan yang keempat, diselenggarakannya undang-undang itu. Yang kelima, diselenggarakannya suatu peradilan administrasi. Nah, yang pertama adalah membagi atau memisahkan kekuasaan negara. Hal ini sudah kita lihat dalam menurut paham atau ajaran yang Montesquieu, yaitu trias politica, di mana dia membagi suatu kekuasaan negara menjadi 3 macam, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dengan tujuan agar tidak ada satu orang pun atau satu pihak pun atau satu kelompok atau satu institusi pun yang lebih berkuasa daripada yang lainnya, sehingga dapat menciptakan suatu sistem pemerintahan yang adil. Dan yang kedua adalah menjamin dan melindungi HAM. Nah, hal ini sama seperti paham Anglo-Saxon yang telah kita bahas sebelumnya. Dan yang ketiga adalah mendasarkan tindakannya pada undang-undang. Di sini berarti setiap tokoh-tokoh hukum, setiap pemerintahan dalam suatu negara itu harus mendasarkan tindakan-tindakan yang mereka ambil dalam negara tersebut menurut atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan yang keempat yaitu diselenggarakannya undang-undang itu. Ini maksudnya adalah undang-undang yang telah dibuat, undang-undang yang telah direncanakan matang-matang itu harus dijalankan dan dilakukan dengan baik. Dan dimana menurut paham
Montesquieu dalam ajarannya yaitu Trias Politica, penyelenggaraan undang-undang ini diawasi oleh yudikatif, oleh lembaga yudikatif. Dan yang kelima yaitu diselenggarakannya suatu peradilan administrasi. Untuk bab ketiga, selanjutnya kita akan membahas tentang penutup. Dari bagian penutup yang akan kita bahas yang pertama adalah bagian pertama, yaitu kesimpulan. Pembentukan sistem negara dan ilmu negara itu telah dimatangkan dengan waktu yang sangat lama. Perlu ratusan tahun, dari zaman Yunani kuno, dari zaman filosofis Plato dan Archimedes, hingga zaman pembentukan negara Amerika Serikat, zaman Abraham Lincoln di mana ia memberikan pandangannya mengenai demokrasi, hingga zaman penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, di mana para pendiri negara Indonesia mematangkan lagi konsep-konsep negara hukum demokratis itu. Ini diperlukan waktu ratusan tahun untuk membentuk suatu sistem demokrasi yang adil dan kuat untuk dapat diterapkan dalam sebuah negara. Nah, semua waktu dan pengorbanan serta perjuangan ini bukanlah untuk memperjuangkan sesuatu yang sia-sia, tapi semuanya dilakukan adalah agar setiap orang itu dapat memiliki hak dan keadilan yang sama. Semuanya ini diperjuangkan oleh pihak-pihak yang memiliki rasa keadilan kuat. Soekarno, Abraham Lincoln, Plato, Archimedes, semuanya. Mereka semua memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi. Mereka ingin untuk memperjuangkan keadilan. Mereka ingin untuk agar setiap rakyat, setiap warga negara memiliki hak yang sama, memiliki kebebasan di dalam suatu bernegara. Sehingga untuk membentuk suatu negara yang memiliki dasar dan fondasi yang dapat mendukung setiap masyarakat. Sehingga pada saat ini, pada penulisan makalah ini dan pada pembuatan video presentasi ini, yakni di tahun 2021, kita dapat merasakan buah-buah dari pemikiran tersebut dari tiap-tiap tokoh yang memperjuangkan demokrasi dan negara hukum. Sehingga kita semua saat ini dapat hidup, dapat merasakan keadilan dan hak yang sama dan merata. Oleh karena itu, penulis sangat mendorong untuk setiap masyarakat mengetahui semua sejarah dan perjuangan ini. Bukan untuk iseng, tapi agar mereka sadar tentang betapa berharganya hukum dan hak yang telah diperjuangkan dan diberikan untuk mereka semua. Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menyadari tanggung jawab mereka sebagai seorang warga negara dan bangga sebagai masyarakat yang tinggal bukan dalam ketakutan oleh tekanan pihak otoriter atau tirani, tetapi hidup dalam merasa aman dan tentram, mengetahui bahwa hak mereka dilindungi dalam negara hukum. Dan bagian yang kedua yaitu saran. Di bagian saran ini, melalui makalah dan video presentasi ini, penulis menyadari betapa rendahnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu negara hukum dan apa itu demokrasi, serta apa hubungan antara negara hukum dan demokrasi. Hal ini sangat disayangkan mengingat kita hidup di zaman modern, di mana semua informasi dapat diakses dengan mudah, dan mengingat juga kita saat ini hidup di negara hukum yang demokratis. Nah, menurut pendapat penulis, kesadaran mengenai negara hukum dan demokrasi bukanlah hanya tanggung jawab para generasi muda saja, tetapi setiap masyarakat yang hidup dalam negara hukum demokratis. Karena kurikulum dan pengajaran yang diberikan sekolah dan guru itu terbatas karena berbagai faktor, tetapi orang tua seorang anak, penulis percaya, adalah seorang guru yang terbaik. Dengan orang tua mengetahui setidaknya dasar dari apa itu negara hukum dan demokrasi serta hubungan keduanya, orang tua dapat mengajarkan dan meneruskan pengetahuan ini kepada anak mereka, sehingga rasa nasionalisme itu dan kesadaran akan hukum itu dapat tumbuh dalam anak-anak itu sejak usia dini. Jadi penulis berharap pemerintah Indonesia dapat memperluas akses informasi mengenai sistem hukum negara, terutama melalui media internet. Mengingat kita sekarang hidup di zaman internet 4.0, yakni di zaman Internet of Things, sehingga setiap orang dapat mengerti dan memahami konsep negara hukum, sejarah negara hukum, dan sejarah demokrasi hanya melalui sentuhan jari di gawai smartphone mereka saja, tanpa harus membuku yang tebal dan membaca ratusan halaman hanya untuk mendapatkan satu bagian tertentu saja. Demikianlah presentasi saya mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu hubungan antara negara hukum dan demokrasi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam kata-kata. Demikianlah saya David Alvanius. Terima kasih.